Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bakat minat. Tolong disimak. Materi pertama yaitu mengenai konsep dasar manajemen. Sebelum kita mengetahui ke manajemen bakat minat, kita harus mengetahui apa itu manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen. Berkenaan dengan pengertian manajemen, ini secara bahasa, manajemen memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan pengertian manajemen secara istilah memiliki arti yang sangat luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Secara operasional dapat didefinisikan bahwa manajemen adalah proses pengkoordinasian, mengintegrasikan, menyederhanakan, dan mensinkronkan sumber daya manusia, material, dan metode dengan mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Abdul Khaliq MT, bahwa kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management, yang berasal dari kata kerja to manage, yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, mengelola, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin. Terlepas dari segi mana para ahli tersebut memandang manajemen dan mengemukakan definisinya, pada hakikatnya setiap definisi tersebut mengandung dasar falsafah dan unsur-unsur yang bersamaan yang terletak pada kerjasama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal. Tujuan bersama dan kepastian yang sama akan dicapai. Pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur. Hubungan formal dan ikatan tata kerja yang baik, sekelompok orang, dan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Human organization. Dari definisi di atas, maka dapat dikesimpulan bahwa manajemen itu sendiri meliputi adanya suatu proses, adanya tujuan atau sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Proses melalui pelaksanaan pencapaian tujuan, dan tujuan dicapai melalui orang lain. Setelah kita mengetahui pengertian dari manajemen, sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip manajemen. Seorang industrialis asal Prancis, Henry Fayol, menjelaskan, sebagaimana yang dikutip oleh Ismawanto, bahwa prinsip-prinsip dalam manajemen sebaiknya bersifat lentur, dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa prinsip-prinsip umum manajemen menurut Henry Fayol seperti pembagian kerja atau division of work, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility, disiplin, kesatuan perintah, unity of command, kesatuan pengarahan, unity of direction, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri, pengajian pegawai, pemusatan or centralization, hierarki, tingkatan ketertiban atau order, keadilan dan kejujuran, stabilitas kondisi karyawan, prakarsa inisiatif, dan semangat kesatuan dan semangat korps. Yang ketiga, fungsi manajemen. Mengacu pada makna manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkondisian, dan sumber daya, maka fungsi kegunaan dari manajemen untuk menggapai goal atau tujuan yang diinginkan tersebut secara efektif dan efisien. Efektif. Kata efektif mengacu pada keterwujudan tujuan sesuai dengan perencanaan. Sedangkan efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.
Dalam Islam, keuntungan ataupun kerugian manusia banyak ditentukan oleh sikapnya terhadap waktu. Waktu digambarkan ibarat pedang yang sangat berbahaya. Hal ini berarti apabila kita tidak dapat memanfaatkan dan menggunakan waktu dengan baik dan benar, maka kita akan termakan oleh waktu itu sendiri. Maksudnya, sesuatu harus dilakukan dalam waktu secukupnya tanpa mengeluarkan dan mengulur waktu begitu banyak. Selain waktu, penggunaan suatu materi juga harus dipertimbangkan dengan baik dan benar. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses yang dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut ahli manajemen seperti yang diutarakan oleh Gualtieri dalam Casminto yang dikutip oleh Abdul Khalik MT, mengatakan bahwa fungsi manajemen yaitu planning, organizing, motivating, dan controlling. Sedangkan MC Nawara yang dikutip oleh Abdul Khalik MT mengatakan bahwa fungsi manajemen yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Setelah mengetahui arti manajemen, sekarang kita akan membahas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja yang lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Mondi, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia adalah fungsi manajemen sumber daya manusia utama yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para pakar tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelolaan sumber daya manusia yang terdiri atas pelatihan dan pengembangan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah mengetahui pengertian manajemen sumber daya manusia, sekarang kita menuju ke bagian 2, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan salah satu bidang operasional manajemen berbasis sekolah. Manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluar peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Ruang lingkup manajemen peserta didik antara lain yaitu perencanaan dan penerimaan peserta didik, orientasi peserta didik yang baru, mengatur kehadiran atau ketidakhadiran peserta didik, mengatur pengelompokan dan evaluasi peserta didik, mengatur tingkat peserta didik, mutasi dan dropout, mengatur kode etik, tata tertib, dan peningkatan peserta didik, dan mengatur layanan dan organisasi peserta didik. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar, tertib, teratur, serta dapat mencapai tujuan. Dalam konteks ini, para tenaga pendidikan dan guru ikut terlibat dalam kegiatan manajemen peserta didik. Lalu yang ketiga, manajemen pengembangan bakat dan minat. Berkenaan dengan pengembangan bakat dan minat siswa, seorang manajer pendidikan atau kepala madrasah juga harus mengerti bahwa tingkat kecerdasan atau bakat setiap siswa itu berbeda-beda. Begitu juga dengan minatnya. Oleh karena itu, dalam mengelola kegiatan pembinaan bakat dan minat siswa, kepala sekolah dan guru harus benar-benar memperhatikan kajian minat siswa-siswanya dan menjadikannya sebagai dasar dalam menentukan spesialisasi jenis kegiatan yang akan diselenggarakan
agar siswa dapat mencapai hasil yang maksimal. Di sini terdapat prosedur pelaksanaan pengembangan bakat dan minat siswa di sebuah lembaga pendidikan. Dapat digambarkan sebagai berikut. Seperti kita ketahui di sini ada yang namanya identifikasi bakat siswa, penyeleksian, pengorganisasian, pengembangan bakat dan minat siswa, serta evaluasi pengembangan bakat dan minat. Berdasarkan kerangka tersebut, prosedur pengembangan bakat dan minat siswa diawali dengan perencanaan tahap identifikasi bakat siswa. Lalu selanjutnya penyeleksian, pengorganisasian terhadap bakat dan minat siswa. Lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan bakat dan minat siswa. Sehingga dalam proses kegiatan tidak terlepas dari serangkaian prosedur pengembangan bakat dan minat siswa, serta evaluasi yang diterapkan. Terkait dengan tujuan manajemen yang bersinggungan dengan produktivitas, dalam hal ini adalah siswa bina bakat dan minatnya. Bentuk kegiatan pembinaan bakat dan minat yang dapat diselenggarakan lembaga pendidikan Islam meliputi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. A. Bakat. Pengertian bakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata bakat diartikan sebagai kepandaian, sifat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan dalam bahasa Inggris, bakat sering digambarkan dengan kata talent, dengan berarti kemampuan alami seseorang yang luar biasa akan sesuatu hal atas kemauan seseorang yang di atas rata-rata kemampuan orang lain akan sesuatu hal. Secara bahasa atau etimologi, kata bakat dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti bekas, kesan, tanda-tanda atau bekas luka. Apabila bakat dibiarkan begitu saja tanpa adanya usaha untuk mengembangkannya, maka bakat tersebut tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap kehidupan seseorang. Bakat akan menjadi barang mati yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Pada umumnya, seseorang selalu memaksakan diri untuk mempelajari dan melakukan sesuatu tanpa harus mempertimbangkan dan mengukur bakat. Sehingga seringkali hasil yang didapatkan tidak seberapa dan sama sekali jauh dari apa yang diinginkan. Jenis-jenis bakat. Menurut Andi Sri Suryati Amal, dalam bukunya As-Sa'di Muhammad terdapat 5 jenis bakat. Kelima jenis bakat tersebut adalah sebagai berikut. Bakat kinetik fisik atau bodily kinetic, bakat bahasa atau linguistik, bakat logika dan matematis atau logical mathematical, bakat musikalitas atau musikal, bakat pemahaman alam atau naturalist intelligence. Jenis bakat yang dimiliki oleh seseorang menurut Jamal Ma'mur Asmani ada 2 jenis diantaranya. Pertama, kemampuan di bidang khusus, misalnya bakat musik, melukis, dan lain sebagainya. Kedua, bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisasikan kemampuan khusus, misalnya bakat melihat ruang atau dimensi dibutuhkan untuk merealisasikan kemampuan di bidang teknik arsitek. Minat. Pengertian minat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Diartikan pula sebagai gairah atau keinginan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, minat sering digambarkan dengan kata-kata interest atau passion. Interest bermakna suatu perasaan ingin memerhatikan dan penasaran akan sesuatu hal. Sedangkan passion sama maknanya dengan gairah atau suatu perasaan kuat atau antusiasme terhadap suatu objek. Menurut Crow and Crow dalam Abdurrahman Abror mengatakan bahwa minat yang bisa disebut juga dengan interest adalah hal-hal yang berhubungan dengan daya gerak yang mendorong seseorang cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, atau kegiatan, maupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Fungsi minat. Menurut Nichols dan Banducci dalam Abdul Wahid mengatakan bahwa fungsi minat adalah sebagai berikut. 1. Menimbulkan aspirasi. 2. Sebagai pendorong yang kuat dalam motivasi diri. 3. Menimbulkan prestasi. Dan yang terakhir, untuk mempengaruhi bentuk intensitas cita-cita. Sekarang bagian C mengenai manajemen pengembangan bakat dan minat siswa di madrasah. Proses pengembangan bakat dan minat siswa dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut. Tahapan pertama yaitu perencanaan.
Tahap perencanaan diawali dengan mengenali ataupun mendeteksi bakat yang dimiliki oleh siswa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengenali bakat yang dimiliki oleh anak. Menurut As'adi Muhammad, ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh anak berbakat adalah terampil atau pandai menggunakan kata, angka, logika, analitis, sosialisasi, mekanis, memahami perasaan manusia, dan berpikir abstrak. Yang kedua, pengorganisasian. Tahap pengorganisasian dalam proses pengembangan bakat dan minat siswa dilakukan dengan menyusun pelaksanaan pengembangan bakat dan minat siswa yang meliputi pengelompokan siswa sesuai dengan bakat yang dimiliki, penyusunan jadwal kegiatan pengembangan, menentukan pelatih ataupun tutor dalam pelaksanaan pengembangan, mengalokasikan anggaran pembiayaan kegiatan pengembangan, pengadaan media yang diperlukan dalam kegiatan pengembangan, serta penyusunan teknik evaluasi yang nantinya akan digunakan. Yang ketiga, pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini merupakan bentuk action dari perencanaan dan pengorganisasian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam pelaksanaan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan dan diorganisasikan sebelumnya. Yang keempat, pengawasan. Proses pengembangan bakat dan minat dalam tahap pengawasan dapat dilakukan dengan pemberian motivasi pada siswa mengikuti kegiatan, mengamati perkembangan siswa saat latihan, serta pendampingan khusus saat kegiatan berlangsung dengan memberikan berbagai inovasi dan variasi pembelajaran agar tercipta suasana yang kondusif sehingga minat siswa terhadap pengembangan bakat yang dimiliki dapat terbina. Dan yang terakhir, pengevaluasian. Pada tahap pengevaluasian ini, proses pengembangan bakat dan minat siswa dilakukan dengan pemberian reward dan punishment pada siswa. Dalam pengembangan bakat dan minat siswa di madrasah, secara materi dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan khusus, latihan permainan stimulasi, pemberian motivasi, peningkatan kreativitas siswa, peningkatan nutrisi otak dengan makanan bervitamin. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.